Alhamdulillah alladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Semoga Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, menutupi aib-aib kita, menjaga kita dari segala keburukan, menyelamatkan kita dari segala fitnah, dan semoga Allah menuntun hati-hati kita agar istiqomah di atas ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, materi kita malam ini menindaklanjuti kajian kitab Riyadhus Shalihin bab muraqabah, babul muraqabah, bab selalu merasa diawasi oleh Allah. Kita awali dengan tafsir surah Al-An'am. Kita awali dengan tafsir surah Al-An'am ayat 59. Surat 6 ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardh wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia Allah. Dia Allah mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak ada sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauh Mahfuz. Masya Allah. Di ayat ini itu Allah menjelaskan tentang dahsyatnya ilmunya Allah, ya, tentang dahsyatnya pengetahuan Allah.
indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Ya, segala pintu-pintu yang gaib ini yang disebut khobar dari mubtada, pemberitahuan. Allah mengabarkan sesuatu dan ini merupakan gaya bahasa yang Masya Allah. Adanya sebuah takkid, penegasan. Ya, sehingga makna ayat ini adalah penegasan bahwa ilmu gaib itu hanya diketahui oleh Allah saja. Layak lama tidak ada yang mengetahui ilmu gaib illa huwa kecuali Dia. Tidak ada yang mengetahui ilmu gaib kecuali Dia. Semua makhluk ada, termasuk jin, termasuk malaikat, termasuk para nabi. Itu nggak ada yang mengerti tentang ilmu gaib. Dan itu semuanya dijelaskan di dalam Al-Quran. Semuanya dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya, malaikat-malaikat yang boleh kelihatan dia akan yang lain. Makanya ketika Allah tawarkan bahwa Allah akan menciptakan Adam, apa kata malaikat? Ya, bukankah Engkau telah menciptakan kami dan cukup kami bertasbih memuliakan Engkau, memuji Engkau. Kalau Engkau menciptakan Adam, itu hanya tinggal membuat kerusakan-kerusakan, timbul peperangan dan pertumpahan darah. Makanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijelaskan tentang hikmah-hikmahnya. Maka malaikat mengatakan, bagaimana dalam surah Al-Baqarah itu? Apa kata para malaikat? Ya, malaikat itu menjelaskan, mereka menjawab bahwa kami tidak mengetahui kecuali apa-apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Subhanaka la ilma lana. Ini pengakuan siapa? Malaikat. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak mengetahui kecuali apa-apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Berarti malaikat tahu yang lain? Tidak tahu. Gitu. Jin juga begitu. Maka di surah tentang kematian Nabi Sulaiman, tidak ada yang tahu tentang kematiannya Nabi Sulaiman. Baru ketika tongkatnya dimakan rayap, orang-orang baru mengerti bahwa Nabi Sulaiman telah meninggal dunia. Dan saya dijelaskan oleh Allah, kalau jin-jin itu tahu tentang yang gaib, kata Allah di ayat-ayat itu tentang peristiwa kematian Nabi Sulaiman, Allah mengatakan jika jin-jin itu tahu tentang yang gaib, tentu mereka tidak akan disentuh oleh api neraka. Ayat ini menegaskan jin pun tidak tahu seperti yang gaib. Makanya dia mencuri informasi. Nabi juga demikian. Kalau kemudian Nabi bisa memberitahukan peristiwa-peristiwa yang terjadi akan terjadi menjelang hari kiamat, itu pengecualian dan itu pun sudah dijelaskan oleh Allah. Kalau Nabi itu tahu yang gaib, tentu Nabi tidak sampai terfitnah dengan peristiwa istrinya yang dituduh berzina. Gitu. Makanya ketika Aisyah dituduh berzina itu kan, itu Nabi terpengaruh. Berita itu sangat kuat soalnya, sangat kuat. Jadi kalau sekarang itu viral. Jadi mungkin netizen juga membenarkan itu ya. Apa netizen apa netizen? Itu sampai ketika Aisyah sudah motong, ya sudah mau keluar saking malunya, berita itu kuat, goncang Madinah. Gimana coba istri Nabi berselingkuh, bayangkan, berzina, bayangkan.
menaruh wajah Aisyah sampai menyembunyikan di terakhir-terakhir itu dikunjungi oleh Nabi. Saat dikunjungi Nabi, Aisyah itu berharap Nabi belani diri kita, ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda tentang berita ini? Anda suami saya dan Anda kenal saya. Apa Nabi? Aku gak ngerti Aisyah. Bayangkan coba. Mestinya kan Nabi bagi setan tak sholat tak dilobi kan ngomongnya. Seperti hari ini kita saksikan. Nah itu kena subhat Nabi. Hati-hati dengan. Ya. Nabi kan ngerti yang mau iman. Jadi tidak ada sesuatu pun yang tahu tentang yang goib kecuali Allah. Dalam sebuah riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Aisyah pernah berkata, ini perkataan Ummul Mukminin Aisyah. Beliau mengatakan, "Man za'ama annahu yukhbiru bima yakunu fi ghadin." Kalian, barang siapa yang meyakini ya bahwa Rasulullah selesai mengetahui apa yang akan terjadi esok hari. Yang dinisbatkan kepada siapa? Rasulullah. Ini perkataan Ummul Mukminin yang ngomong Aisyah. Barang siapa yang meyakini kalau Rasulullah SAW itu mengetahui tentang apa yang akan terjadi esok hari, apa kata beliau? Maka faqad aqdama Allahil firyah. Maka sungguh dia telah membuat kedustaan yang besar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia telah membuat kedustaan yang besar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu beliau Ummul Mukminin Aisyah mengatakan, wallahu yaqul, bukankah Allah telah berfirman, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illallah. Di dalam surat An-Naml, surat 27, surat An-Naml surat 27 ayat 65. Ini menyamakan dengan surat Al-An'am ayat 59 tadi. Ya, surat 27 ayat berapa tadi? 65. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul," katakan Muhammad, "la ya'lam man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yashkuruna ayyana yub'atsun." Katakanlah Muhammad, tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Nah ini, ya, ini menunjukkan, ayat ini menunjukkan, menjelaskan bahwa tidak ada yang mengetahui tentang yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan kaji ayat ini sampai di penjelasan berikutnya, surat Al-An'am ayat 59 tadi kita kembali. Karena di sini ada tafsir yang sangat menarik nanti. Ya. Lalu disebutkan berikutnya bahwa seluruh pintu-pintu yang gaib itu ada di tangan Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Ya, dan Allah mengetahui semua apa yang ada di daratan, semua apa yang ada di daratan
berapa jatahnya, di mana tempat penyimpanannya, Allah tahu dengan persis. Bagaimana cara meraih makanannya, bagaimana cara mendapatkan makanannya, itu Allah yang ngajari, itu Allah yang menuntun, itu Allah yang memerintahkan. Dengan skill yang berbeda-beda. Kalau jenengan lihat tawon membuat rumah untuk menyimpan madu, kok gak sing tumpah madu? Kok gak dirubung? Mikir titik-titik tangan. Bukan mikir belas. Coba Anda pikirkan, itu bagaimana rancangnya, susunan bangunannya. Itu insinyur dari mana yang menyusun rumah tangga? Kuliahnya di mana dia? Gak mungkin gak ada yang ngajarin bisa seperti itu, Pak. Susunannya, ukurannya, lubangnya bagaimana dia menyimpan madu-madu itu, alatnya dari mana? Ya kurang biasa mencari membina madu nih. Coba renungkan bagaimana. Itu ayatnya di surat An-Nahl itu disebutkan kapan waktunya dia terbang, terus di pohon apa dia harus singgah, bagaimana menyerapnya, itu semuanya diberikan oleh Allah kepada sang tawon ini. Gak sembarangan, tawon terbang itu gak sembarangan. Makanya kalau nanti kita lihat kebesaran Allah dari karunia ini, nanti kita akan menjadi orang-orang yang sangat kuat ketergantungan kita kepada Allah. Tidak ada ceritanya orang putus asa orang. Ya. Makanya Nabi memberikan gambaran orang mukmin yang bertawakal, barang siapa yang betul-betul tawakal, yang benar-benar tawakal, maka Allah akan berikan rizki kepada dia, seperti Allah berikan rizki kepada seekor burung. Ya Allah, burung budal luwe terus mulai keturun luwe orang ceritanya. Gak ada ceritanya. Berangkat pagi-pagi dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Jangan lihat perjuangannya burung itu luar biasa. Jenisnya burung saja muat, berapa macam Allah yang menciptakan, apa makanannya, macam-macam, berapa kebutuhannya, itu disiapkan semua oleh Allah Ta'ala. Dan diketahui oleh itu yang di darat, itu baru binatang-binatang Pak, yang nampak. Banyak binatang-binatang yang gak nampak oleh kita. Dengan simpan daging sampai wadah ini rantang, tutup bulat, ini ular ini. Dari mana ular ini? Hah? Mpun dengar-dengar dong. Dari mana dia? Nah, kenapa? Ini set bicara mulai pada sekolah, sampai di sekolah guru-guru. Makanya soal rezeki itu kan, kalau saya takut dengan rezeki, dengan catatan usaha yang serius dan tawakal yang serius. Tidak mungkin kita kelaparan. Ojo setengah hati nek tawakal. Nek usaha ya ojo setengah hati, gitu loh. Sampai tinggal di dalam esok pagi-pagi ini kan lihat, kan gak ada tau menerima karyawan burung negara. Ngono ya Masya Allah, dijelajahi gak putus asa. Ayam sampai lihat dicel-cel mati pasukan tempat sama, ketemu banget. Ono loro dijenguk, ono gelap, lo kesana kan aneh-aneh kok model. Uli sih jangan untuk rezeki. Jadi sih untuk rezeki saja nih Gusti Allah. Sama deh, aneh-aneh. Ngerti aneh-aneh? Kok banyak nih kan? Apa yakin malah gak ngerti ya nih? Apa Pak? Ngerti? Nah, awak dhewe nyuruh
ambus sakit pangan, ambus sakit pangan. Sing aman gitu tak anyani. Nah itu, masya Allah. Ya. Baik, kita lanjutkan. Itu yang jenis itu belum tumbuhan. Bagaimana Allah menciptakan tumbuhan dengan kapasitas fenomena yang luar biasa. Susunannya, menyusunnya bagaimana? Dan kemanfaatannya dahsyat, dahsyat. Ya, ini luar biasa. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Makanya orang-orang yang berpikir dan orang-orang yang berpikir, orang yang berpikir dan orang yang berpikir adalah alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Berpikir tentang apa? Fi khalqis samawati wal ardh, tentang penciptaan langit dan hasil renungan yang dalam, hasil berpikir keluar sebuah pengakuan Rabbana ma khalaqta, itu setelah mengadakan analisis yang tajam, setelah melaksanakan sebuah analisis yang tajam, Allah menciptakan satu pohon. Pohon ini Pak, kulitnya, getahnya, bijinya, buahnya, dan gagangnya, kulitnya itu memiliki fungsi-fungsi yang bermanfaat bagi tubuh manusia dan bermacam-macam kebutuhannya. Itu luar biasa. Saya dulu masih bujanku senangannya mengkaji Dr. Hendrik, Pak. Tahu Dr. Hendrik? Kesehatan itu Masya Allah banyak ya, mengupas tentang semangka. Jadi semangka itu yang paling bagus yang dimakan itu yang nempel kulit hijaunya, yang putih itu. Kasih ngapang itu sih dari waktu, kasih sampai tangan sih kita. Kulitnya dikenal pedus, karena pedus atau waktu. Si waktu sampainya salad. Jadi kulit salad yang tipis itu manfaatnya besar, dikupas sampai ini. Sekarang ada dokter Zaidul jagung, maka jagung itu yang paling bagus. Robotnya dikupas 1-2, setelah itu dicuci, setelah itu digodok. Digodok itu paling bagus. Digodok sama kasih gula Jawa. Nanti airnya bisa diminum. Jagelnya, rambutnya, klobotnya, jagungnya itu masing-masing punya vitamin-vitamin yang berbeda untuk tubuh, sangat bagus. Betul. Jagelnya, rambutnya, klobotnya sangat beda. Berarti senyapnya yang betul lagi. Nanti ini manusia ini sudah 3 akal tapi gak 3 bulan. Itu saya pelajari, Masya Allah, kayak gini ya. Makanya negara-negara besar itu ngelirik ini rambutan karena Indonesia itu, karena Indonesia itu kaya sembarang kali ini itu kena diambil manfaatnya. Kalau orang korupsi mengalahkan Indonesia kekayaan, Saudi saja ya dari minyak, Indonesia minyak, kopos itu emas itu ada. Cuma kan daerah duwe kan. Saking takti ilmu Indonesia. Ya, mengambil curi di Indonesia itu ditunggu, dijaga, pulang diantar itu saking bagusnya Indonesia. Ngerampok di Indonesia ditunggu, gue pulang di antar, jadi itu luar biasa Indonesia. Gue sakit goblok, ya mau pilih gue. Emas sampai gede, kalau duit minyak sampai gede gak duit. Lalu Indonesia jadi bodoh-bodoh. Ya. Terus dikawal rambut kakek, cuman kan. Ya. Bodoh yang lain, sampai kapan sampai kayak gini?
Allah. Dibahas di dalam kitabnya. Apa kata Allah? Mari kita simak yang berikutnya. Wa ma tasqutu min waraqatin, dan tidaklah jatuh suatu daun jatuh illa ya'lamuha, melainkan diketahui oleh Allah. Setiap hari itu Allah membuat pemeriksaan dan pendataan. Hari ini daun apa saja yang jatuhnya kemana, mengalir kemana, itu diketahui dengan jelas oleh Allah. Dibahas di dalam kitabnya. Wala habatin, dan tidak pula biji-bijian fi dulumatin, yang ada di dalam kegelapan bumi. Ini yang menarik tafsirnya. Biji-bijian yang ada di dalam kegelapan bumi. Wala rabbin wala yabis, baik itu biji yang basah maupun biji yang kering. Illa, melainkan semua benda-benda ini yang kita nggak pernah ngurusi, itu ada di dalam kitab Allah. Ada catatannya semua, dicatat sama Allah, dirinci sama Allah, diketahui tempatnya di mana, berapa jumlahnya. Nah, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menafsirkan Zulmatil ardh, gelapnya bumi, itu khamsatu anwa, ada 5 macam kegelapan. Jadi di dunia kita ini, di bumi kita ini, itu ada 5 macam kegelapan. Ada 5 macam kegelapan. Yang pertama, zulmatuddin al-mughmishah, ya, gelapnya di dasar tanah. Dasar tanah. Ya, jadi kalau kita ke tanah paling dasar digali. Nah, tanah yang paling dasar itu tanah yang berada di bawah lautan. Itu tanah yang paling dasar. Jadi kalau kita masuk ke dalam dasar lautan, di sana ada tanah digali yang paling dalam. Itu dasar bumi. Yang kedua, zulmatul ma' fil bahr, gelapnya air di dalam lautan. Di dalam lautan itu kondisinya cuacanya gelap. 2. Yang ketiga, zulmatul lail muzlim, gelapnya malam yang gulita. Gelapnya malam yang gulita. Yang keberapa? Yang ketiga. Yang ketiga tadi apa? Gelapnya malam gulita. Yang keempat, zulmatus sahab al-mutaraqib, gelapnya mendung yang menggumpal. Gelapnya mendung yang menggumpal. Jadi kalau mendung itu menggumpal, itu menghasilkan cuaca yang gelap. Yang kelima, zulmatul matar an-nazil, gelapnya hujan yang deras. Jadi kalau hujan itu sangat deras, menghasilkan suasana yang gelap. Itu kegelapan yang ada di bumi, ada 5. Sekarang ibu bisa bayangkan, bapak bisa renungkan sejenak. Mari kita berpikir sejenak. Kalau ada satu, saya ingin menjelaskan. Kalau ada seseorang membawa 1 butir biji sawi yang hitam,
1 butir biji sawi. Sudah terbayang oleh kita 1 butir biji sawi? Sangat kecil, sangat kecil. Itu kita bawa masuk ke dasar lautan, lalu kita temukan dasar lautan, ketemu tanah, dan kita gali tanah itu. Di sana nanti kita ketemu miliaran pasir di dasar tanah, di bawah dasar lautan. Lalu kita letakkan itu. Berarti itu di waktu malam, di waktu mendung, di waktu hujan deras. Paham ini? Di waktu malam yang gulita, di waktu mendung yang menggumpal, di waktu hujan yang sangat deras. Berarti 1 biji sawi ini kita timbun bersama miliaran pasir di dalam tanah yang paling dasar. Berarti berada di dalam gelapnya tanah, di bawah lautan, di waktu malam, di waktu mendung, di waktu hujan. Berarti 1 butir yang hitam ini tertutup dengan 5 kegelapan. Itu Allah tahu persis di mana letaknya pasir. Itu ilmunya Allah. Yang disebutkan di ayat ini, yang lama Allah tahu persis di mana letaknya biji sawi. Seandainya bergeser ke kanan ke kiri ketika kena ombak, lalu bercampur, Allah tahu persis mana tempatnya biji sawi. Makanya kadang-kadang ketika ada penggalian pengedutan sungai-sungai, begitu dikeduk di samping blok, ono semongko, ono bundu, ono gandas, ada keres, ada papai tumbuh semua. Kapan biji itu ada di sana? Berapa lama ada di sana? Karena terfikir oleh kita. Itu Allah tahu dengan persis. Itu ilmunya Allah. Kalau ini kita sudah ketahui, apakah ada gerakan-gerakan yang tidak diketahui oleh Allah? Apa ada perbuatan-perbuatan yang tidak dilihat oleh Allah? Coba lakukan kong kali kong. Banyak orang terjebak di sini, banyak orang tidak tahu, banyak orang dikelabui dengan kong kali kong itu. Gak ngerti itu penipuan. Tapi apakah Allah juga bisa dikelabui dengan kong kali kong? Maka cukup untuk memberantas KKN, cukup untuk memberantas yang namanya korupsi. Dengan apa? Akidah yang benar. Cukup dengan akidah yang benar. Hilang yang namanya korupsi. Kenapa? Ketika orang yakin bahwa Allah senantiasa mengawasi dia dan dia tidak pernah terlepas dari pengawasan Allah. Sampai jangankan melaksanakan, merencanakan untuk melaksanakan, diketahui Allah ada. Dalam aku akan berencana melakukan itu diketahui oleh Allah. Tidak akan cukup ini membentuk karakter-karakter yang jujur. Hasilnya bagaimana nanti? Apa hasilnya kira-kira? Ketika seseorang merasa dirinya, keberadaannya itu senantiasa di dalam pengawasan Allah Jalla wa'ala, kira-kira akan menghasilkan karakter yang bagaimana? Dalam cukup dengan akidah yang benar, hilang yang namanya korupsi. Makanya kenapa dakwah sunnah mengedepankan akidah. Dan ketika kejujuran sudah menjadi satu karakter, faedahnya, keutamaannya luas. Apa? Rasa aman muncul. Coba kalau bapak ibu punya pembantu jujur, amanah, terpercaya, takut kepada Allah, kunci rumah ketinggalan, Anda pergi mau 1 minggu tinggalkan, ada kekhawatiran? Kenapa? Gak usah dipasang CCTV kita ditodok. Banyak pencuri ketangkep CCTV, tapi gak ketangkep pencurinya, percuma. Betul atau tidak? Konangan, itu konangan tak dilapor, terus tangan kalau dulu helm itu. Bukan helm itu yang kita kecekel mandi kok. Dan orang bisa
mengelabui dengan segala macam cara. Tapi ketika rasa takut kepada Allah ada di dalam hati dan dia sadar orang bisa saya kelabui, tapi Allah tidak bisa saya kelabui, itu hasilnya luar biasa. Menghasilkan karya-karya pribadi-pribadi yang sangat menakjubkan. Makanya dari sifat-sifat Allah digabung dua sifat, alimun khabir. Pernah baca itu? Wallahu alimun khabir. Alimun apa artinya? Kalau mendengar kalimat alimun mengetahui, ingat tafsir ayat ini. Satu biji sari ditaruh di dasar lautan, tertutup dengan 5 kegelapan, diketahui dengan jelas. Omongannya sampai kali rusak ini gede-gede tidak ketok. Makanya percuma kita tanda tangan palsu, tanda tangan bohong, laporan fiktif, percuma. Sekarang selamat, di sini Allah kita nggak selamat. Dan mengerikan hasil kerja seperti itu, haram harta yang dibuat. Apa yang dibanggakan kerja hasil seperti ini? Mencuri itu boleh apa hina? Mencuri mulia apa hina? Tidak usah bangga. Hina dia, tercela dia, rendah dia. Mending orang cari pemulung tapi jujur. Tapi itu sih gak jujur. Makanya kejujuran itu menghasilkan ketentraman, ketenangan. Tenang Pak. Di kajian-kajian kami, di majelis-majelis kami ribut, gak pernah ada sandal di pedeso, sandalnya. Nah, kalau ada yang bilang berarti harus guru tahu ngaji kalau umum ya. Nes ngaji tenang, akidahnya berarti akan terjadi itu. Benda hilang, ketinggalan di kamar mandi, dompet isi berapa utuh, tidak 1.000 rupiah pun hilang. Karena jiwanya aman. Yang punya dompet gak ngerti, takmir gak ada yang tahu, tapi bukan mencuri kok. Tapi kita yakin, akidah kita ngajari itu bukan milik. Berani menggunakan 1.000 saja, berani menggunakan. Gak berani. Diserahkan, diumumkan. Apalagi di situ sudah ada KTP, jelas sudah. Dan kita takut kepada Allah, takut kepada Allah untuk karakter-karakter, hati-hati. Masya Allah ini. Oleh karena itu, nanti kita lihat ayat-ayat berikutnya untuk menguatkan ini dan kemudian nanti disimpulkan sebuah kesimpulan dasarnya. Dalil kita buka surat 5 dan surat 3 ayat 5. Surat 3 ayat 5. Surat 3 ayat 5. Inna Allaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wa la fis samaa. Bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan di langit. Bagi Allah tidak ada satu pun yang tersembunyi. Ini sudah cukup ayat ini. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, tidak luput dari pengawasan Allah. Cukup itu sebenarnya buat kita. Ya. Makanya kenapa para nabi itu mengajarkan akidah kepada anaknya. Kamu akan diawasi oleh Allah. Nah, sudah cukup itu. Sehingga kalau saya rasa takut kepada Allah yang dimiliki, anak-anak itu akan terbentuk dengan karakter-karakter yang menakjubkan. Kalau orang takut kepada dosa, berani durhaka sama orang tua. Ulang nggak sampai berani durhaka itu kan nggak punya rasa takut kepada Allah. Kita durhaka sama orang tua itu karena nggak wedi kalau dosa. Kalau kita takut kepada dosa, bahwa itu dosa besar, ini dimurkai Allah, dan kita takut kepada ancaman Allah, tidak mungkin kita durhaka sama orang
Tidak mungkin kita mengingkari tetangga, mendustakan tetangga, mengkhianati teman, tidak mungkin kita lakukan. Itu ketika jiwa selalu merasa diawasi oleh Allah. Ketika jiwa merasa di dalam pengetahuan Allah. Tidak mungkin, Pak. Punya rencana-rencana buruk, tidak mungkin kita lakukan. Bisikan-bisikan hati, bisikan-bisikan jiwa, rencana-rencana terselubung, tidak ada, semua diketahui karena Allah yang menciptakan hati kita. Saat bergerak itu Allah tahu. Nah, gitu. Tidak ada yang terselubung bagi Allah. Ya, surat dokter pura-pura sakit. Dok, rumah apa pabrik? Sakit apa masuk kepala pecah nggak bisa berdiri. Kepala pecah nggak bisa berdiri. Nggak sih soal aku tak kamu sih ya kita ngaji dulu. Ada orang kalau disetrap Ustaz, takut disetrap Ustaz, akhirnya bikin bahasa politik. Kenapa kok telat? Ban meletus tapi tak jalan Ustaz. Oh ya sudah kan gitu. Cuma ban sombong kan gitu. Benar apa enggak? Ban meletus nggak bisa jalan, benar apa enggak? Cuma bukan buat dia gitu loh. Jadi yang baru mau sampai dia becok ujung. Nah, sampai kok boleh-boleh tukang dia ban meletus nggak sekolah. Oh iya. Cuma tadi sama kemudian berikutnya surat 57 ayat 4. Surat 57 ayat 4. Surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid ayat 4. Ya, surat Al-Hadid surat 57. Ayat 4. Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas aras. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari yang ada dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan Dia Allah bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ya'lamu ma yalijul fil ard wa ma yakhruju minha. Allah mengetahui apa saja yang masuk ke dalam bumi dan apa saja yang keluar dari bumi. Dan Allah mengetahui ma yanzilu minas sama wa ma yakhruju minha. Apa saja yang keluar, yang turun dari langit dan apa yang sedang naik ke atas. Nah, semuanya tidak ada yang terlepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya terlihat dengan jelas dengan ilmunya Allah, dengan pengawasannya yang maha teliti, yang tidak bisa dikelabui oleh apapun. Nah, gitu. Ya, suap menyuap, ditekani sore amplop kaget atau kondur. Ya, penipuan kok tanda tangan sekian, oke kita
oh sepakat, berarti kesepakatan sudah selesai. Itu diketahui dengan jelas oleh Allah. Berikutnya surat 40 ayat 19. Surat Ghafir atau surat Fussilat surat ayat 19. Kok surat Fussilat, surat Ghafir ya, surat Ghafir mah. Surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ya. Surat 40 ayat 19. Silakan. Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi dalam dada. Perhatikan. Allah mengetahui tentang pandangan mata yang berkhianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Ini kalimatnya sangat menarik sekali. Perhatikan, mata dengan hati itu satu link. Itu satu. Bapak ibu bisa bohong kepada pasangannya. Sampai belok apa ya? Kok belum nakon sopo sebelum. Aku cuma belok iringan. Ya, dari sini kalau saya betul jamin, wah. Iringannya udah betul jamin. Kalau betul jamin itu makro memang. Ya, Syekh Nasir As-Sa'di menjelaskan yang dimaksud qa'inatul a'yun adalah wa huwa an-nadhara alladhi yakhfihi al-'abd min jalisihi wa muqarinihi wa huwa nadhara nasariqah. Allah Subhanahu wa ta'ala melihat ya kepada manusia dalam kondisi tersembunyinya dia dari tempat duduknya, di mana dia duduk, dan dia melihat apa saja yang ada di sekitarnya. Wa huwa nadharun syarqah, artinya dia mencuri-curi pandangan. Mencuri-curi pandangan itu biasanya identik dilakukan karena apa? Satu, antara takut dengan keinginan. Yang pertama, antara takut dengan keinginan. Ini kenapa kau ada takutnya? Soalnya yang dihukum tidak oleh. Tapi emang itu aneh. Nah itu yang beda. Antara takut dengan keinginan. Bisa terjadi? Bisa. Pelakunya di sini semua. Gaya itu awak itu gaya itu yang saudara-saudara. Ijenan tenang tak bilang barang dulu. Makanya kan seringkali disebutkan saat sendirian, saat itu ada pembahasan khusus soalnya. Karena orang itu kondisinya ketika bersama-sama dengan orang dan sendirian itu beda. Beda. Ya, nah yang sering jadi ukuran ketika sendirian itu jadikan sudah ada. Kalau depan orang banyak itu seringkali orang menampakkan suatu kebaikan. Tapi kalau sendirian itu yang orang merasa bebas, orang merasa gak bisa ngawasi, membujuku kamu, anakku kamu, kan puasa, berbuat apa saja tidak masalah, telepon soal tidak masalah, bilang apa tidak masalah, kita lupa. Betul begitu? Lupa kita bahwa ada satu pengawasan yang begitu tajam kepada kita, dan ini urusan akidah. Jadi wong ini ya gak gampang. Jadi wong ini ya gak gampang. Astagfirullah. Ini keyakinan, rasa keyakinan. Urusan keyakinan. Makanya kan saya bikin pengiluman. Jadi ada kadang bapak-bapak itu, ini pas sendirian itu belum semua, belum orkes dan
Afif. Nah ini yang dimaksud ayat ini. Melirik sana, itu yang pertama identik antara rasa takut dengan keinginan. Yang kedua, sebenarnya ingin merasakan tapi takut dengan istrinya. Coba kalau kita makan di warung umum gitu ya, kadang-kadang ada orang ibu-ibu atau mbak-mbak yang makan di sini itu pakaiannya sembarang kali dikali. Lucu Pak, itu kita lihat, begitu lihat nggak balik lagi itu kan. Keabdul. Penasaran itu balik lagi. Itu nggak bisa karena kita normal. Karena kita normal. Kemudian disebutkan oleh Al-Quran berikutnya. Jadi yang dimaksud itu mencuri-curi pada kita terserah tafsirkan sesuai dengan Anda sudah. Itu yang disebutkan oleh Sayyidina Sa'di. Mencuri-curi pandangan, mirip-mirip. Bahkan si paling memahami itu kocok-kocok ini. Motong ribat ron, kacau-kacau ron kan jeru. Si paling nyaman nih. Nah kemudian berikutnya kalimat berikutnya, dan Allah juga mengetahui mana tukhfis sudur, apa yang tersimpan di dalam dada. Ai mimma lam yubayyinul abdi ghairi, segala sesuatu yang tidak diterangkan oleh hamba kepada orang lain. Segala sesuatu yang tidak dijelaskan oleh seorang hamba kepada orang lain. Berarti Allah si penjelasan ini kan semua info laporan, ada tidak sebagian yang tidak kita laporkan, ada sebagian yang tidak kita jelaskan. Orang tidak tahu, orang tidak ngerti, tapi bagaimana dengan Allah? Dan itu bukan tidak ada masalah, berat persoalan. Maka ketika ada seorang menyembunyikan sesuatu dan dia pun bersumpah tidak melihat sesuatu dan tidak menceritakan sesuatu dan dia mengaku tidak mengetahui sesuatu, apa kata Sayyidina Sa'di? Fallahu ta'ala ya'lamu dzalikal khafi. Allah mengetahui apa yang kau sembunyikan dari sesuatu yang kamu rahasiakan. Allah tahu persis. Makanya ada seorang budak yang lagi menggembala kambing, lalu didatangi oleh Umar bin Khattab. Lalu Umar menguji keimanannya, mengetes keyakinannya. Hai pemuda, kambing ini banyak sekali ya. Pemuda spontan menjawab, itu bukan milik saya, itu milik majikan saya. Saya hanya penggembala di dalam hati. Kata Umar, nah kalau begitu kebetulan, gimana kalau kambingmu yang banyak ini tak ambil satu, tak beli satu, nanti uangnya bisa kamu gunakan dengan kebutuhan. Tidak usah kamu ceritakan kepada majikanmu. Pemuda ingin mengulang lagi, Tuan, ini bukan milik saya, ini milik majikan saya. Lah yang bilangin, nanti kalau majikanmu tanya, kalau mau tanya, saya tidak tahu ini banyak sekali ini. Banyak sekali. Kalau bilang satu, gak mungkin dia tahu. Kalau pun tahu dan dia bertanya, sampaikan aja. Nanti dipikir tebing atau dimakan binatang buas, selesai sudah. Dan dia gak mungkin memeriksa ke sini, gak mungkin datang ke tempat untuk mengecek betul gak dimakan serigala di sini. Gak mungkin. Begitu Umar ngotot untuk tetap ingin membeli, dan itu ngetes gitu, menguji keimanan pemuda ini. Lantas pemuda mengatakan, wahai Tuhan, kalau memang majikan saya tidak tahu apa yang saya lakukan dan bisa saya kelabui dengan pengelakuan saya dan kebohongan saya, bagaimana dengan rohnya majikan saya? Itu Umar terkejut dengan seorang budak tapi memiliki keimanan yang luar biasa. Akhirnya Umar bertanya, siapa majikan? Si Fulan. Umar menulis surat kepada majikan tersebut,
untuk membebaskan budak ini karena dia adalah orang yang beriman. Ini luar biasa. Nah, sifat seperti ini, ilmu seperti ini yang dibutuhkan di zaman ini untuk memperbaiki bangsa ini. Kenapa mata ini justru malah dimatikan, ditiadakan, dituduh macam-macam? Akhirnya nggak ada yang bahas masalah mata ini tentang akidah. Saya tanya, mana mimbar-mimbar yang bahas masalah akidah? Mana? Makanya rusak, karena nggak ada yang ditakuti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, adapun hukum-hukum yang dibuat manusia itu karena kita berapa menghukum. Begitu, terang-terangan kita melihat arogansi pelanggaran hukum di tengah jalan itu sering kita temukan. Makanya kalau saya ngaji pagi, subuh itu, Sabtu subuh atau Minggu itu biasanya sering melihat arogansi di jalan. Sepeda motor mungkin, pokok minggir kabeh, dipikir dalamin bahaya. Saya nggak pernah, tak gede, kalah gede. Nggak mikir, nggak pernah mikir saya. Saya punya hati saya. Dan mereka siapa? Ada kepentingan apa orang suruh mikir semua itu? Arogansi bukan? Lampu merah tabrak semua, nggak ada lampu merah bagi mereka. Ini apa ini? Itu hukum yang dibuat oleh manusia. Karena kita berani, gak kandung. Nek suruh ini. Ngomong ini kabeh. Nek mayit karuan. Mau dekat-dekat kabeh. Dan gak ada keperluan apa-apa. Ya cuma apa jadi kemana? Arogansi kalau saya. Ini pelanggaran. Ini salah. Ini teladan yang kita tampakkan. Ini cara melanggar hukum itu begini. Gitu. Rusak bukan? Kenapa? Hatinya tidak ada yang punya rasa takut kepada Allah. Saya sekali naik mobil lampu merah, semua harus berhenti waktu berangkat haji. Di tengah bis dikawal polisi, lampu merah, rasanya kayak abur. Ya Allah, sampai lonceng ini kita ini. Ini berangkat haji pelanggaran. Begitu bis itu kok bergejolak ya Allah, bila kumpul untuk memandangkan pada itu lampu merah. Dan lain-lain orang apa saja. Tapi dengan itu akan jadi biasa. Sekarang banyak yang niru itu. Kalau acara kok menyewa pengawalan, lampu merah belas tak otomatis kabeh. Nah terus iki yo Tuhan ini. Terus dendane nabinya. Kok jane ya? Nah, aku mati kamu mati, karena nanti akan dihukumi oleh Allah. Sekarang saya makanya kalau kita mikir ini enteng pikiran kita, enteng pikiran. Ini pasti nanti kamu bebas, tapi nanti ada pengadilan di sisi Allah yang kamu tak akan lepas dari pengadilan ini, dan itu lebih berat. Makanya Abu Hurairah itu kalau punya kesalahan orang ingin dieksekusi hari itu. Ngomong nyakiti orang, langsung aku bilang, wis barisan saiki, aku jago tolong barisan saiki. Saya dari kamu sakit hati ngomong tentang aku dan aku ikhlas. Wis ilok-ilok aku jangan mari kita mulai. Kenapa? Abu Hurairah mengatakan, al-qisasu fid dunya khairun wa ahabbu ilayya min al-qisasi fil akhirah. Dasar kalimat ini. Pembalasan di dunia, kisah di dunia, pembalasan di dunia itu lebih baik dan lebih aku sukai daripada nanti aku dibalas di akhirat. Gak sanggup maksudnya, gak sanggup kita berat balasan akhirat ini. Coba siapa yang sanggup di antara kita? Sekarang dosa yang paling ringan, yang paling kecil, paling rendah itu kita dikasih sandal dari neraka. Begitu sandal itu kita pakai, otak ini langsung mendidih. Soal posisi satu. Ini kan berlaku bagi orang yang punya keyakinan, bagi orang yang hatinya mati. Gak apa-apa pun tak lakukan dia. Wong ibu sekolah. Wong ibu nak sekolah yang sungguh silang.
Durung mati loro iku wis sembunyi. Wis itu loro sing loro gak kira-kira sembunyi. Ini cikaan wis belanja ini cikaan. Kan kebanyakan orang itu kan dulu kasar dulu ya. Begitu sudah lama baik tawadhu dia. Tawadhu. Ada seorang dulu anggota apa dulu? Ya anggota punya kedudukan. Cerita ke saya. Aku biar sedih sebuah. Saya borong rumahnya. Tinggal rumahnya diborong itu borong. Jadi dia anggota punya kedudukan. Aku naik mobil di balap sopir tak bersopir tak kaplok ini. Makanya sakitnya bumbu-bumbu. Nanti bumbu. Jadi tubuhnya itu ditubuh bejelan sampai kalau pakai baju itu seluruh tubuhnya. Itu asam urat. Seluruh ujung tubuhnya. Tak jempolin. Terus ini banyak. Ini harus kaki break dioperasi ya. Ini dioperasi pertahanan itu. Kalau gaji umat terus tolong. Dan itu kalau diambil semua di sini ujung itu nanti bisa menimbulkan kelumpuhan. Ini soalnya cukup tapi aku lumpuh. Terus mending ini gak lumpuh. Tapi tangannya bendino tenok. Itu siksaan pertama. Siksaan yang kedua dibawa kekuasaan istrinya. Jadi belum bingung itu kalau Pertamina tinggal di Jakarta. Terus kebijakan itu di tangan istri. Membangun itu bongkar, masuk itu bongkar. Terus tak bongkar, bojone mulai mengkerek. Siapa sih bongkar? Bapak. Sing dore mulai kulo, aku tuh bapakmu. Ini bapak sayamu. Tunggu yang marah. Pas ngomongin kita kompori. Apa? Model-model kata lanang kata sing wedoknya ukur sampean. Tak kudo. Bisa lagi nono tak seperti lanang ketok lanang ya Bapak. Lawan wedok sekali waktu dikeplok kaya omong. Kula kuwi kakak wis tuwa wis ngajar dan sakarepe wis anak wis gede itu kaya pino suka. Jadi aku kepingin ngeplok. Anjir bener Pak, tapi kalau ini cuma bodoh sampai sejauh mana bersikap menghadapi seorang istri. Ya Allah kakek, itu siksaan dari Allah. Segera kesempatan kalau gitu jam 10 harus nyedok. Padahal nggak salah. Makanya menghadap ketok-ketokin kalau kamu dari kajian yang terakhir kita buka surat Luqman. Kita buka surat Luqman. Surat 31 ayat 16. Iya, monggo dibaca terjemahan surat 31 ayat 16. Itu pengajaran kepada anak-anak kita. Makanya anak yang mulai kecil didekatkan sama Allah. Memang pengaruhnya beda Pak. Seperti anak nakal, ayo kamu nakal nanti gak disukai sama Allah. Gak disayang butuh adiknya, menang-menang pas dengan adik. Itu mulai kecil untuk dibiasakan kenalkan dengan Allah. Oh jadi kita bakal bertemu. Nah, orang nangis jangan tombol. Akhirnya langsung itu 1 kali, 2 kali, 3 kali sudah mandi. Bahkan apa? Gak pernah lihat potong soalnya. Ini udah tak jangan kumpul. Lama-lama itu kan berpikir, benakku nangis di komen tuh, ini kumpul. Kata orang, si tak bilang itu wajah mbak, tak ingin. Jauh-jauh ini kumpul. Oh jadi biasa begitu, gitu loh. Anak itu dilatih satu konsekuen. Dilatih konsekuen. Anak ibu berdarah nangis, biarkan saja. Memang sakit itu nangis. Anak
Orang kakak, cari kakak, cari cara. Aku gak lapo-lapo. Itu kan salah pola asuh. Betul apa enggak itu? Itu salah pola asuh. Kami gak pernah ngajarinnya begitu. Jatuh, nangis, gak apa-apa, sakit ya iya, makanya hati-hati kalau jalan. Gak apa-apa, makanya jangan lari, jalan biasa, ya gini kalau jatuh sakit, gak masalah sakit. Memang kulitmu bisa terluka, kamu kan bukan robot. Kenapa itu? Gak masalah. Dan itu kekuatan jiwa, dilatih untuk mengalami kenyataan, menerima kenyataan. Jangan dilatih mencari kambing kita. Jangan. Kan sering kami jeduk, mata, baju angkat. Untung gak ada punya ini ayat untuk mengajari tata krama kepada anak. Silakan dibaca. Ya bunaya. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah maha halus dan maha teliti. Khabir itu artinya apa? Teliti. Tutupi model apa? Kamu tipu gaya model apa? Khabir. Allah itu maha teliti. Penipuan model apa? Orang ditipu kan teliti. Seperti tukang rosolan itu sering menipu itu. Panci sebelum makan kalau mau disetorkan itu biasanya dibongkar kabeh rosolannya. Jadi bongkar kabeh diurang kabeh itu ditowo-towo ke situ. Panci itu nanti sebelum dimasukkan di keranjang itu dimasukin batu dulu. Saya pernah menyaksikan langsung itu. Masih kecil dulu, kadang kayak lempung, tahu lempung. Tangannya pelikat itu dimasukkan, diduduk tak rapat. Cocok gak perlu pada jeruk lempung itu bisa 2 kilo itu padahal panci gitu. Setengah kilo gak ada nilainya. Tapi begitu kena lempung jadi 3 kilo. Tapi orang gak ngerti orang jeruk. Padahal jeruk di panci itu batu, jeruk di panci itu lempung gitu. Nah waktu masukkan itu tak tanya Pade, kenapa kok di batu Pade? Mana mulai deh? Nah kalau masih kecil, masih ingat itu saya. Masih ingat itu. Nah, ya segini dari rezeki itu gak berkah itu Pak. Duit sampai oleh pakai, rezeki itu tidak akan lepas dari ketentuan Allah. Tolong diingat ini. Rezeki tidak akan luput, tidak akan terlepas dari ketentuan. Nek sana itu rezeki itu 10.000, walaupun sampai dapat 30 dengan cara yang tidak benar, kok sama sih sampai ambil itu cuma 10.000 kan? Allah bisa mengambil dengan cara Allah, anak kita mencet dan lain-lain. Itu cara Allah menghabiskan. Atau anak kita durhaka, main obat. Itu buat banyak kasus-kasus. Makanya keluar dari para ngapunten, orang-orang koruptor, anak harus beres. Sampai dulu rusak hati. Itu cara Allah mengambil harta mereka. 2 kali lipat siksaan anak yang akan diatur. Dan itu nanti kalau orang tua sudah tua, rata-rata anaknya durhaka sama orang tua. Kenapa? Lo dipikirnya itu barang haram. Ya, dibesarkan dari harta itu milik orang-orang miskin. Dagingnya naik gede-gede kayak itu. Makanya gak karu-karuan. Ojo enak-enakan sukses mencuri, ojo enak-enakan sukses menipu. Di belakang itu ada hukum Allah yang akan berlaku. Paham ini? Atau suami istrinya yang rusak akhlaknya, atau ditipu orang, nanti Allah datangkan sebab-sebab itu dengan cara Allah rezeki itu saat ini. Buat tambahin, nggak akan sampai ke sana, diambil oleh Allah, diambil oleh Allah. Jangan. Tapi rezekimu katakan kamu dapat rezekinya itu 50.000 satu bisa. Walaupun hasil itu 20.000, nanti Allah tambahkan dari arah yang tidak disukai itu. Yakin dengan itu. Walaupun saya keluarkan lagi, saya yakin rezeki nggak akan kemana, pasti dikembalikan ke Allah. Kami punya prinsip
Ini bapak-bapak yang bisa kita sampaikan dari terakhir surat Luqman, ya, itu mengajarkan sekecil apapun kebaikan perbuatan yang kamu lakukan, kamu sembunyikan di dalam tanah, kamu sembunyikan dalam batu, kamu simpan di atas langit, itu kelak akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita cukupkan, terakhir yang akan kita bahas tafsir syarah dari penjelasan Syekh Al-Utsaimin kemarin belum kita kupas syarahnya itu tentang faraqqiballah fi nawadhi'it talab. Jadikan Allah itu sebagai pengawasmu dalam 3 keadaan. Itu baru kita bahas secara global, belum kita syarah. Jadikan Allah sebagai pengawasmu dalam 3 perkara. Pertama, faraqqiballah fi fi'lika. Faraqqiballah fi fi'lika. Jadikan Allah itu sebagai pengawasmu dalam perbuatan. Jadi kalau kita berbuat kapanpun, dimanapun, pekerjaan apapun, yakin aku sedang, itu nanti luar biasa pengaruhnya, luar biasa pengaruhnya. Termasuk ada kisah yang sangat menarik nanti. Ada seorang anak yang dikaruniai oleh orang tua gila. Coba kalau jenengan lihat, kita periksa ke dokter, periksakan anak kita, didampingi istri kita tercinta, baik elok pisan, ya. Terus ada anak-anak bawa orang tuanya gila, tingkai terkaluan, omongi anak itu doni depan orang banyak. Kira-kira dari orang tua rasanya itu beban ringan apa berat? Bagi kita itu berat, tapi ternyata bagi pemuda ini itu sangat ringan dan dia menikmati diri dari orang tua ini. Dia nggak malu di depan orang banyak, diperlakukan, dijaga anaknya, dilok-ilok anaknya, sampai dokter bilang, ini siapa ini? Apamu ini? Ini ibu saya. Ibumu berarti nggak mengenali kamu? Iya, ibu nggak mengenali saya. Tapi demi Allah, Allah yang menciptakan saya, Allah tahu bahwa dia itu adalah ibu saya. Kalimat apa ini? Kalimat ini menunjukkan beban dengan ibunya, tersiksa dengan ibunya. Kapan kita punya pemahaman cara seperti itu? Ibu gak mengenali saya, ibu gak karena hilang ingatan, tapi Allah tahu bahwa dia adalah ibu saya dan saya punya kewajiban kepada ibu saya. Luar biasa. Itu karena akidah. Betul kan? Akidah. Allah melihat saya, orang melihat saya sengsara, tapi aku nikmat karena aku dipandang oleh Allah dan aku ingin menampilkan penampilan terbaik saat dipandang oleh Allah. Hatinya bahagia atas saya. Kenapa hatinya bahagia? Apa yang membuat dia bahagia? Karena dia ingin menampilkan penampilan terbaik saat dipantau oleh, dia ingin menggembirakan. Allah itu senang takjub. Itu yang saya cari. Itu cara hidup di atas akidah. Itu cara hidup di atas keyakinan. Hasilnya kayak begitu. Itu belum yang lain, belum yang lain. Tentang kisah selanjutnya tentang pemuda ini nanti akan kita bahas di kajian yang akan datang. Terus tawaduknya seorang wanita yang soleh diuji oleh Allah dengan suami yang bejat. Wanita mana yang kuat oleh suami pulang membawa pelacur dan diajakkan malam di rumahnya. Dan itu dihadapi oleh seorang istri dengan penuh kesabaran. Malam berikutnya pulang dalam keadaan mabuk, dibersihkan badan oleh sang istri. Nah, itu luar biasa. Kenapa? Karena akidah. Dia ingin menampilkan penampilan terbaik saat dilihat. Luar biasa. Nek dulu sing larang itu tak gaji ya.
aku melayani istriku dengan baik, saat aku berbicara dengan istriku dengan baik, itu didengar dan aku ingin aku Allah bangga dengan saya. Itu gimana? Gitu. Makanya muraqabah itu dahsyat hasilnya. Coba waktu kita tangga dengan tetangga, kita caci maki tetangga, itu dilihat oleh apa enggak? Tak isi. Lalu kita mengaku jadi orang baik. Sementara tahu siapa karakter kita, ucapan-ucapan yang jelek kita tampakkan, didengar oleh apa enggak? Didengar enggak? Enggak isi. Caci makian kepada suami istri terjadi. Kok bisa terjadi caci makian? Sak namun ini roman, sak bledos-bledos, murid-murid, sak muntah-muntah murid. Nah iman itu ada, gak sampai motor, gak sampai. Nanti lo kok bisa? Sebab kadang-kadang murid-murid kan besok apa jadi? Ya kok? Belum ini kamu. Ya aku murid-murid, lepaskan dari enggak itu bukan masalah. Karena ibadah. Ya saya tukaran dari uang sama ustaz. Paling nilai-nilai. Gak paling, kenapa? Karena ada ustaz sungkan sama ustaz. Nah kalau kamu diyakini oleh apa gak sungkan sama Allah? Dan itu syirik kalau kamu mendapatkan begitu itu. Manusia kamu sungkani, Allah gak kamu sungkani. Manusia kamu muliakan, Allah gak kamu, itu kesyirikan. Syirik apa bukan? Tanpa sadar. Berbalik. Jadi saat namun itu bulan bersama, nah iman itu gak mungkin orang kotor. Kenapa? Karena ucapanku didengar oleh, dan aku gak mungkin memperdengarkan sesuatu. Itu balik, orang tua sampai sungkani, paling ngomong macam-macam. Gak pahami. Saya silaturahmi di rumah Ustaz Yusuf. Ya kita kan teman mulai kecil, gombongan, jadi Ustaz. Di dalam sekarang, iya Pak. Mana tanya? Kenapa? Suka dengan kita ke belakang aja jadi. Padahal bodoh aja jadi kan. Nah itu kesyirikan kita lakukan dengan Ustaz Suka, tapi dengan Allah. Jadi yang pertama, jadikan Allah sebagai pengawasmu dalam perbuatan. Yang kedua, faraqiballahu fi qauliki. Jadikan Allah pengawasmu dalam perkataanmu. Nah ini ibu, walaupun ibu di warung makan, tak ada orang, mau tetap kerjakan, tidak mungkin Pak Lampir di dalam luar lantai. Ini lepas kontrol, kadang-kadang ngomong wah burung kata burung orang keluar semua. Itu ada di majelis ibu-ibu itu. Wis mari ngaji, ngumpul-ngumpul ibu-ibu ngomong, wah wis masya Allah, nyiroro kidul, ini elek penumpang. Saya sering bergaul soalnya. Pas ngaji di Jember, habis pengajian, yang punya rumah aja Ustaz, kita ke ruang debat ya. Nanti kira saya sudah pulang sama ibu-ibu, waktu guyon kakak, saya kaget, Bapak suara sih kan muridnya Ustaz, mau soal ibu-ibu lah siapa lagi? Jadi saya pulang dengan istri pulang, kayaknya gak ngerti kalau jadi kan belum pulang, dikira Ustaz sudah pulang, tapi istri saya aja, gitu kan, Ustaz belum pulang loh. Tolong ibu-ibu dikondisikan langsung Pak Lampire langsung goreng kudu Merapi. Sepi lagi Pak, guyon timpet. Karena sekian dengan tidak mungkin saya memperdengarkan suara buruk di pendengaran Ustaz. Tapi kenapa kita perdengarkan suara itu di mata Allah? Mana yang patut disegani? Yang kedua, yang ketiga, faraqiballah fi qalbika. Jadikan Allah sebagai pengawasmu dalam urusan hati. Bisikan-bisikan keinginan
sekarang kita bahas caranya, bagaimana ayat-ayatnya, bagaimana hadis-hadisnya, dan bagaimana para ulama memberikan nasihat kepada kita tentang urut baik. Sallallahu alaihi Muhammad, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.